Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah tentang EDVAC IAS yang ditemukan oleh John von Neumann. John von Neumann lahir di Hungaria pada tahun 1903. Beliau mampu merilis 2 paper matematika saat masih berumur 19 tahun. Setelah mengajar di University of Berlin, beliau diundang untuk pindah ke Princeton University di Amerika Serikat pada tahun 1930, yang kemudian bergabung dengan Institute for Advanced Study di sana. Von Neumann mengambil posisi sebagai privat dosen di Universitas Berlin pada tahun 1927 sampai 1929 dan Hamburg 1929 sampai 1930. Pada tahun 1928, von Neumann menerbitkan Theory of Parlor Games, sebuah makalah kunci di bidang teori permainan. Sejarah EDVAC. Sejarah EDVAC adalah perkembangan dari ENIAC. Dipublikasikan oleh Edgecurt dan Maudsley pada tahun 1947. EDVAC dikembangkan untuk Army's Ballistic Research Laboratory Amerika Serikat. Draft laporan yang ditulis oleh John von Neumann berisi deskripsi awal, desain logis dari komputer yang mampu menyimpan program. Desain ini kita kenal dengan arsitektur komputer. EDVAC mulai beroperasi pada tahun 1951, di mana pada saat itu von Neumann telah kembali ke IAS. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Faris. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitek von Neumann. Arsitek von Neumann atau mesin von Neumann merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada 1903 sampai 1957. Arsitektur ini digunakan oleh hampir seluruh komputer ketika ini. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 anggota utama, yaitu unit aritmatika dan logis, unit kontrol, memori, dan alat masukan dan hasil secara kolektif dinamakan I/O. Anggota ini dihubungkan oleh berkas kawat yang disebut bus. Central Processing Unit CPU. Memori utama untuk menyimpan data maupun instruksi, aritmetik logik unik untuk mengolah data biner, control unit untuk melakukan interpretasi instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut, I/O untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Sarah Sakira Rambe. Slide selanjutnya menampilkan set instruksi dan pemrograman komputer IAS. Komputer IAS memiliki 21 instruksi yang dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu transfer data, percabangan tanpa kondisi, percabangan dengan kondisi, aritmatika, dan modifikasi alamat. Berikut ini merupakan set instruksi IAS. Set instruksi di atas nantinya digunakan untuk memprogram komputer IAS, yang mana program adalah suatu urutan langkah-langkah yang melakukan sebuah operasi aritmatika atau logika, dan memerlukan suatu set sinyal kontrol yang berbeda. Yang akan mengolah setiap instruksi dari program adalah prosesor. Prosesor baru akan bekerja jika ada instruksi berupa program yang mana program ini disimpan di dalam memori. Ada 3 bus utama yang menghubungkan antara prosesor, memori, dan I/O saat mengolah instruksi, yaitu bus alamat, bus interkoneksi, dan bus kontrol. 1. Bus alamat. Bus alamat digunakan oleh prosesor untuk memberikan atau mengirimkan alamat yang akan diakses oleh prosesor, baik itu alamat yang ada di I/O ataupun alamat yang ada di memori. Kedua, bus interkoneksi data. Bus interkoneksi data ini digunakan sebagai jalur pentransferan data antara memori, prosesor, dan I/O. Ketiga, bus kontrol.
Bus control ini digunakan oleh prosesor untuk memberikan sinyal kontrol kepada memori, baik itu untuk membaca isi memori ataupun menulis atau menyimpan ke memori. Pada saat pengeksekusian program, prosesor akan membaca instruksi dari memori, kemudian memprosesnya sampai disimpan kembali ke dalam memori. Proses ini disebut dengan instruction cycle. Di dalam instruction cycle ini ada terbagi lagi menjadi dua proses, yaitu satu fetch. Fetch merupakan proses membaca instruksi dari memori satu persatu setiap waktu. Fetch juga bisa dikatakan sebagai proses yang membangunkan setiap bagian yang akan digunakan dalam sebuah instruksi, akumulator, memori, dan lain-lain. 2. Execute. Execute merupakan kegiatan prosesor dalam memproses instruksi yang tadi telah dibaca pada proses fetch. Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.